Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menempatkan kita di tempat yang insyaallah diberkahinya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan membawa kultum yang berjudul memelihara kitabullah. Kitabullah itu apa? Al-Quran, ya, pintar. Al-Quran yang mulia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah. Rasulullah itu siapa? Utusan Allah. Ya, utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu yang dibawa oleh Jibril, baik lafaz maupun maknanya. Membacanya merupakan ibadah. Nah, membacanya merupakan ibadah. Terus kalau misalkan kita mendengar orang yang membaca, kita juga dapat pahala gitu. Nah, terus Al-Quran adalah kitab yang mampu menghidupkan jiwa dan menenteramkan hati. Ya gak sih? Sebagai orang mukmin kita pasti ngerasa gitu kan. Kalau kita misalkan lagi futur, lagi kayak bad mood, lagi kesel sama orang, kayak pengen marah-marah gitulah. Pokoknya lagi kayak gitu, coba deh kita baca Al-Quran gitu. Pasti jiwanya tuh kayak tentram, hatinya juga damai gitu kan. Gak, ya Allah enak banget ya habis baca Quran, kayaknya lega gitu. Jadi kayak gak ada beban, gak ada lagi rasa kayak futur gitu. Jadi kayak damailah hatinya juga gitu. Dengan izin Allah, Al-Quran bisa mengeluarkan manusia dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang benderang. Contohnya, zaman dulu kan sebelum ada Quran gimana? Bisa dilihat sendiri kan, kita juga udah pelajari kan gimana orang-orang zaman dahulu sebelum Al-Quran diturunkan. Nah, kayak gitu. Sekarang Al-Quran itu udah turun. Pasti sebagian dari orang mukmin itu udah sedikit demi sedikit udah memaknai gitu. Udah nggak kayak zaman jahiliyah lagi, udah bagus gitu, udah bercahaya gitu. Yaitu jalan dari Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Siapa saja yang berkata dengan menggunakan Al-Quran itu pasti akan dipercaya. Karena apa? Kalau misalkan orang ngomong gitu, misalnya lagi berdebat. Nah, dia ngomong pakai dalil di Al-Quran, pasti akan dipercaya. Karena apa? Al-Quran kan firman Allah. Nah, gitu. Siapa saja yang mengamalkannya pasti akan beruntung. Tuh, yang mengamalkan Al-Quran tuh pasti akan beruntung gitu. Ada lagi, siapa saja yang memutuskan hukum dengan Al-Quran pasti akan adil. Gimana nggak adil coba? Kan dia ngambil hukum dari Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu adalah firman-firman Allah semua kan. Jadi hukumnya itu tertara di Al-Quran. Jadi nggak mungkin orang yang ngambil hukum dari Al-Quran itu nggak adil gitu loh. Coba lihat aja, pasti adil. Karena apa? Karena dari Al-Quran yang diambil. Contoh, hukum pakai kerudung, dia ngomong dalilnya ini ayat segini. Tuh jelas kan, gak ada yang bisa nantang. Karena apa? Karena itu dalil dari Al-Quran. Terus siapa saja yang mendakwakannya pasti akan mendapatkan hidayah ke jalan yang lurus. Nah, siapa yang mendakwakan apa yang ada di dalam Al-Quran itu, pasti kita akan mendapat jalan yang lurus gitu. Terus Al-Quran itu adalah sebaik-baik bekal bagi setiap muslim. Gimana enggak nanti kita kalau misalkan udah meninggal, kita akan menuju akhirat gitu kan. Nanti kita dihisab gitu, masih yang mau dapat keburukannya doang gitu. Nah, gimana caranya biar baiknya juga dihisab? Dengan baca Al-Quran itu sebaik-baik bekal untuk menghadapi hari akhirat gitu. Nah, jadi jangan bermalas-malasan baca Quran, karena baca Quran itu bekal bagi kita untuk ke akhirat nanti. Lebih para pengemban dakwah dengan Al-Quran, hati akan menjadi hidup. Orang pengemban dakwah pasti ucapannya benar kan, karena apa? Dia melihat dari Al-Quran, dari hadis-hadis yang sahih itu. Terus kalau dengan Al-Quran juga hati kita tuh menjadi hidup gitu, jadi hatinya nggak mati gitu. Nah, terus
sesuatu yang paling berharga bagi kaum muslimin dan para pengemban dakwah adalah bahwa hendaknya Al-Quran senantiasa menjadi penyeram hati mereka. Al-Quran itu jadi hati kita gitu. Jangan tinggalin Al-Quran. Walaupun kalau misalkan kita lagi berhalangan, setidaknya kita bisa mendengarkan teman kita lagi baca Quran. Misalnya gini, Manda tolong dong baca Quran, aku kan lagi halangan, tolong bacain, aku mau dengar kamu baca Quran. Nah, kita mendengar juga dapat pahala gitu kan. Masya Allah banget tuh. Terus kita harus menjadikan Al-Quran itu teman setia kita yang mengiringi setiap langkah kita. Nah, kalau misalkan Al-Quran selalu mengiringi langkah kita, insya Allah hidup kita tuh aman. Walaupun gak aman juga mungkin ada serangan dari banyak hal gitu. Dengan Al-Quran juga hati kita tuh tentram, jiwa kita tentram, hati kita tuh lapang gitu. Jadi kayak nggak ada sempit karena kita hasad sama orang gitu-gitu. Karena Al-Quran, kenapa? Al-Quran itu karena Al-Quran membimbing kita untuk meraih semua kebaikan. Di Al-Quran pasti semuanya kebaikan, berisi kebaikan. Karena apa? Di dalam Al-Quran semuanya itu firman Allah. Jadi Al-Quran itu akan membimbing kita untuk meraih semua kebaikan. Mana ada sih orang yang gak mau dapat kebaikan gitu? Pasti semua umat muslim tuh mau kan meraih semua kebaikan itu. Makanya baca Al-Quran, pahami Al-Quran, amalin juga Al-Qurannya gitu. Dan meraih kebaikan. Dan Al-Quran juga mengangkat kedudukan kita lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Kan nanti dia di hari kiamat gitu, dimana gak ada naungan. Al-Quran yang bantu kita, Al-Quran itu syafaat bagi kita. Al-Quran itu ngomong gini, ya Allah, kasih dia jubah kemuliaan, kasih dia mahkota kemuliaan. Allah bertanya, kenapa dengan dia? Nah, terus jawab Al-Quran, dia selalu membaca kitabmu ya Allah, dia selalu mengamalkan kitabmu ya Allah, dia selalu setiap harinya itu selalu membaca Quranmu. Makanya kita harus rajin-rajin baca Al-Quran. Karena apa? Biar hari kiamat nanti kita dapat syafaat dari Al-Quran itu. Terus kita harus senantiasa membaca Al-Quran di pagi sampai malam gitu. Ya nggak selalu baca terus. Kan kita ada kegiatan lain Kak. Iya, dibatasin lah mungkin. Kan kalau misalkan di sini kita tahajud, habis tahajud pasti ada tadarus. Nah, kita baca walaupun 2 lembar nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan bisa lebih, baca lagi, baca gitu. Karena kita harus membaca Quran itu ya walaupun nggak setiap hari. Tapi bisa kok kita setiap hari baca Quran di hari Ramadan. Kan bentar lagi mau mendekati Ramadan ya. Nah, bisa tuh yang mau baca Quran, yang mau hafalin Quran sampai khatam tuh bisa. Makanya itu peluang untuk kita, jangan disia-siakan peluang itu. Nah, di sini ada dalil yang menunjukkan turunnya Al-Quran. Di Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami pasti akan menjaganya. Al-Quran diturunkan bukan dibiarin doang, tapi langsung dijaga sama Allah gitu. Kan Masya Allah banget kan ya, langsung dijaga sama Allah. Nah, itu di sini ada lagi hadis riwayat Ahmad, ayat Tirmizi yang mengatakan, barang siapa membaca 1 huruf dari kitab Allah, maka dia akan mendapat 1 kebaikan. Sedangkan 1 kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Coba kita ngaji aja Al-Baqarah tuh udah berapa ayat? Udah banyak banget, dikali 10 lipat. Kan Masya Allah banget, udah banyak banget pahala yang kita dapat. Kita cuma baca doang, kita dapat pahalanya, kita dapat kebaikannya, kita akan tertaut dengan kebaikan terus gitu kan dalam Al-Quran. Terus dari hadis riwayat Muslim mengatakan lagi, orang yang mahir dengan Al-Quran akan bersama-sama dengan rombongan malaikat yang mulia dan senantiasa berbuat baik. Dan orang yang membaca Al-Quran tapi terbata-bata dan sangat berat baginya, ia akan mendapatkan 2 pahala. Nah, Allah tuh nggak akan ngasih kita kesia-siaan gitu. Bukti walaupun kita terbata-bata baca Al-Quran, Allah ngasih 2 pahala untuk kita. 2 pahala tuh udah banyak. Kalau misalkan kita baca terus-menerus, 2 pahala tuh kan lebih numpuk, akan bertambah gitu. Kalau orang yang mahir membaca Al-Quran, dia akan bersama-sama dengan rombongan malaikat. Nih, siapa yang mau bersama-sama rombongan malaikat yang mulia? Pasti semuanya mau kan? Ayo, yang terbata-bata juga pasti suatu saat akan mahir baca Qurannya. Kan selalu dilatih baca Quran gitu kan. Nah, jadi
kita sebagai umat muslim, hati kita harus terpaut dengan Quran. Karena apa? Di dalam Quran itu semuanya firman Allah dan semuanya itu kebaikan di dalamnya. Jadi yang masih malas-malasan baca Quran, yang masih malas, itu coba dibangun lagi kesadarannya, buat semangat lagi, lebih semangat lagi. Bukan sekedar ya udah sih baca-baca doang. Jangan, kita baca juga, kita harus memahami, kita juga harus mengamalkan apa yang udah kita baca di Al-Quran itu. Jadi harus semangat lagi ya membaca Qurannya, hafalannya juga harus semangat lagi. Jangan sekedar ngafal doang, diamalin juga hafalannya itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.